Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky telah melihat CCTV taman kanak-kanak, di mana isinya sama dengan video yang ada di ponsel temannya, di mana video tersebut berisikan dirinya yang berbicara sendiri. Padahal pada waktu itu, Rizky sedang berbicara dengan Rafa. Maka dari itu, setelah Rizky melihat CCTV tersebut, Rizky langsung menuju ke pasar, di mana tempat tersebut adalah tempat Nenek Jamilah berjualan sayur dan ikan. Dan setelah sampai sana, Rizky dikejutkan dengan perubahan wujud Rafa, di mana pada saat itu Rafa marah dan berubah wujud menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan Rafa pada saat itu sedang menyerang dua orang preman yang mengganggu neneknya berjualan. Dan Rizky juga melihat Rafa sedang mengejar kedua preman tersebut dengan wujud yang sangat mengerikan. Bahkan Rafa juga sengaja menakut-nakuti preman tersebut, sehingga preman tersebut berlari sangat kencang. Dan pada saat kedua, preman tersebut lari di jalan raya. Tiba-tiba saja salah. Kedua, preman tersebut kakinya tersandung batu hingga membuat preman tersebut jatuh tersungkur. Kemudian, disusul oleh preman yang ada di belakangnya dan akhirnya mereka berdua pun saling tersungkur dan saling tertindih dan belum sempat preman tersebut bangkit dari jalanan aspal. Tiba-tiba mobil melaju sangat kencang dari arah yang berbeda, datang ke arah kedua preman tersebut, hingga kedua preman tersebut dihantam oleh mobil tersebut, dan kecelakaan pun tak dapat dihindari lagi. Seketika itu pula, kedua preman tersebut meninggal di tempat. Rizky yang masih berada di dalam mobilnya sempat melihat kejadiannya, dan Rizky juga melihat wujud Rafa yang sangat mengerikan tersebut tertawa terbahak-bahak melihat kecelakaan yang menimpa kedua preman tersebut. Seketika itu pula, orang-orang berdatangan. Mereka mengerumuni kedua mayat preman tersebut, termasuk Nenek Jamilah dan Rafa. Dan ada juga yang menelpon polisi, dan juga menelpon ambulans untuk mengabarkan kecelakaan tersebut. Sedangkan wujud Rafa berangsur-angsur kembali seperti semula, yaitu menjadi anak yang tampan. Sedangkan Nenek Jamilah tersenyum bahagia karena takkan ada lagi orang yang akan mengganggu dirinya berjualan. Dan Nenek Jamilah memutuskan untuk pulang ke rumahnya, dan Rafa pun mengikuti Nenek Jamilah untuk pulang. Sedangkan Rizky, yang tahu Nenek Jamilah dan Rafa meninggalkan lokasi pasar, tidak bisa mengejarnya, dikarenakan jalanan macet, karena banyak orang yang menghalangi jalan karena mengerumuni korban kecelakaan tersebut. Akhirnya Rizky pun kehilangan jejak Nenek Jamilah dan juga Rafa. Dan sewaktu jalanan sudah tidak macet lagi, Rizky pun memutuskan untuk kembali ke proyeknya. Sesampainya di tempat proyeknya, Rizky langsung menuju rumah dinasnya, di mana rumah dinasnya tidak jauh dari proyeknya. Di sana Rizky duduk di dekat jendela. Ia melamunkan soal perubahan Rafa, di mana perubahan wujud Rafa seperti jin ifrit. Dalam hati Rizky bertanya, apakah Rafa anak dari jin ifrit? Dan wujud tampan dari Rafa kemungkinan juga keturunan dari manusia. Rizky pun tersentak. Ia teringat akan istrinya, yaitu Lily, yang pada saat itu tengah hamil anak jin ifrit. Dalam hati Rizky bertanya-tanya, ataukah mungkin Rafa itu anak Lily? Tapi bagaimana mungkin Rafa itu anak Lily, sedangkan Lily sudah meninggal sewaktu masih mengandung. Dan Rizky berpikir keras, bisa jadi Rafa adalah anak Lily, dan Lily masih hidup, sedangkan jasad wanita mengandung tersebut bisa jadi bukan Lily, karena pada waktu itu ia tidak bisa mengenali wajahnya, karena wajahnya sudah rusak karena kecelakaan. Setelah berpikir demikian, Rizky pun bertekad untuk mencari tahu tentang Rafa, dan Rafa serta neneknya tinggal di mana. Dan tanpa Rizky sadari, Rudy datang menghampirinya dan menanyakan apa yang Rizky lamunkan. Namun Rizky hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau bercerita soal istrinya yang dahulu telah mengandung anak jin ifrit. Sedangkan di tempat lain Nenek Jamilah dan Rafa sudah sampai di rumah. Lily yang pada saat itu sedang membakar ikan sangat terkejut dengan kedatangan Nenek Jamilah dan Rafa. Karena masih pagi, Nenek Jamilah dan Rafa sudah pulang ke rumah. Bahkan dagangan Nenek Jamilah masih banyak. Lily pun bertanya kepada Nenek Jamilah, tumben masih pagi Nenek Jamilah sudah pulang ke rumah. Bahkan dagangan nenek belum habis terjual. Nenek Jamilah pun menjawab bahwa ia akan mengadakan syukuran dikarenakan kedua preman yang mengganggunya mengalami kecelakaan hingga sampai meninggal dunia. Lily pun terkejut
Mendengar berita tersebut, akhirnya Lili pun dengan senang hati membantu nenek Jamilah untuk memasak, untuk dibagikan ke tetangga. Mereka berdua memasak dengan penuh sukacita, dan mereka memasak sambil berbagi cerita. Setelah selesai memasak, nenek Jamilah pun membungkus makanannya untuk dibagikan ke tetangga. Walaupun rumah tetangga sedikit jauh dan harus menuruni bukit, mereka berdua tetap semangat untuk membagikan makanan tersebut. Keesokan harinya dari arah seberang, Rizky melihat Rafa masuk kembali ke sekolah. Rizky melihat Rafa bermain perosotan seorang diri, dan Rizky sengaja tidak mendatangi Rafa karena Rizky akan mendatangi nenek Jamilah di pasar untuk mencari tahu tempat tinggal nenek Jamilah dan Rafa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus episode selanjutnya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.